Langit-langit di asrama, karya Kanjelo Joel Sebayang. Kamar lantai 2 nomor 16 selalu punya suasana yang berbeda dari setiap kamar lain di asrama itu. Pintu kayunya ujur, engselnya mengeluarkan dari panjang setiap dibuka, dan ada aroma debu tua yang tidak pernah hilang. Tapi bagi Kanjelo, yang baru pertama kali melangkah masuk, ada sesuatu yang lebih mengganggu dari sekedar bau atau suara. Langit-langitnya, cat putih yang menguning membentuk retakan-retakan halus, melingkar seperti pusaran yang berhenti di tengah putaran. Dalam cahaya lampu yang redup, garis itu seperti bergerak, seolah berdenyut pelan. Kanjelo menggigil tanpa sebab. Sejak kapan langit-langit itu kelihatan hidup? Revan, penghuni lama kamar itu, hanya menutup bukan tanpa menatapnya. Kau akan terbiasa, katanya pendek. Terbiasa dengan apa? Revan menunjuk ke atas. Dengan apapun yang disimpannya. Kanjelo menatap retakan itu, bingung sekaligus takut. Ada sesuatu di atas sana bukan sekedar kerusakan bangunan. Malam pertama, pukul 11 lewat 12. Kanjelo terbangun. Kamar sudah gelap total, tapi di atas terdengar suara halus, seperti kuku menggesek dinding. Ia membuka mata, suara itu datang dari langit-langit. Retakan itu bergerak di atas, pelan, teratur, berkumpul ke tengah membentuk lingkaran yang makin rapat. Dan di antara gesekan halus itu terdengar suara lirih. Siapa yang menghuni kamar ini sekarang? Kanjelo membeku. Dadanya berdebar keras. Aku Kanjelo. Jawabnya gemetar. Kenapa kau datang ke sini? Karena aku ditempatkan di kamar 16. Hening. Lalu suara itu datang lagi lebih pelan. Kamar ini menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Kanjelo menelan ludah. Cerita siapa? Retakan-retakan itu membentuk siluet samar, seperti wajah tanpa bentuk yang menunduk ke arahnya. Ceritaku. Cancelo langsung memundurkan tubuh sampai menempel ke dinding. Namun sebelum ia bisa bertanya lagi, lampu tidur berkedip dan bayangan itu hilang. Ia menoleh cepat pada Revan. Kau dengar itu? Revan membuka mata sedikit, tampak seperti sudah sangat terbiasa. Aku bilang, jangan ditatap lama-lama. Tapi kenapa? Revan menarik napas panjang. Karena suara itu bekas penghuni kamar 16. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Seketika seluruh tubuh Cancelo terasa dingin. Hari-hari berikutnya, kamar 16 seperti hidup. Terkadang, langkah dari langit-langit, padahal ruangan di atasnya kosong. Kadang terdengar tarikan napas panjang, dan setiap kali Cancelo menatap ke atas, retakan itu berubah bentuk, wajah, peta, huruf, aliran sungai. Seolah langit-langit itu mengikat banyak hal, seolah ia memelihara cerita orang-orang sebelumnya. Pada malam ketujuh, suara itu kembali memanggilnya. Cancelo, kali ini nadanya lembut, bukan mengancam, hanya sedih. Aku dulu sepertimu, katanya. Aku juga suka menatap langit-langit. Awalnya kupikir itu hanya retakan biasa, tapi semakin lama aku mulai mendengar suara. Apa yang terjadi padamu? Tanya Cancelo hati-hati. Hening. Kemudian suara itu menjawab dengan berat. Cerita yang tak pernah selesai menelanku. Cancelo memejamkan mata. Aku tidak mau mengalami hal itu. Kau tidak akan, kalau kau menulis ceritamu sendiri. Cancelo terdiam. Menulis? Kamar 16 hidup dari cerita. Jangan biarkan kamar ini memakan kisahmu. Biarkan ia menyimpannya. Suara itu memudar perlahan. Malam itu, Cancelo bangun, mengambil buku catatan kecil dari bawah bantal, dan menyalakan lampu meja. Kamar 16 terasa seperti sedang menunggu. Ia memulai menulis. Aku penghuni baru kamar 16. Aku mendengar suara, bayangan, dan retakan yang berubah bentuk. Tapi aku tidak takut, karena ceritaku belum selesai. Begitu ia menutup bukunya, angin kecil merembus. Seolah langit-langit menghela napas lega. Cancelo menatap ke atas. Untuk pertama kali, retakan itu tidak menakut, melainkan seperti peta yang menuntut masa depan. Mungkin suatu hari, bisikannya, ceritaku juga akan terdengar dari langit-langit ini. Dan malam itu, kamar 16 akhirnya diam. Bukan karena berhenti hidup, melainkan karena sudah mendapat cerita baru untuk disimpan. Sekian cerpen dari aku, terima kasih.